Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya bacaan ini memang ditujukan untuk ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang munafik, dan juga untuk pemimpin-pemimpin buta. Di sana tampak, tetapi sebetulnya ini juga istilahnya itu mengkritik secara keras kepada saya juga. Kenapa? Karena dalam berkhotbah, dalam berhomili, dalam memberikan renungan-renungan, pasti saya mengarahkan orang ke arah kebaikan. Tetapi, apakah kebaikan yang saya wartakan itu juga saya tuju dalam kehidupan ini? Belum tentu juga. Selain itu juga, apakah saya juga mewartakan kasih, mewartakan kelembutan, mewartakan kebaikan? Apakah saya juga sudah melakukan itu terlebih dahulu kepada orang-orang yang dekat dengan saya? Ini juga kritikan bagi saya sendiri. Secara jujur, bacaan ini berbicara untuk saya pribadi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, lalu saya diingatkan kalau demikian, bahwa yang utama itu harus lebih didahulukan. Pertama, di sana tampak keadilan harus didahulukan. Keadilan bukan berarti harus memberi sama rata, bukan. Dan sama rasa, bukan. Tetapi harus memperhatikan apa yang dibutuhkan, itulah yang harus diberikan, dicoba. Belum lagi belas kasih. Berarti semua ungkapan-ungkapan yang harus diberikan kepada orang berdasarkan kasih. Kasih bukan kasih dalam arti ingin memiliki orang itu, bukan. Tetapi kasih Allah yang diberikan dan dibagikan kepada orang tersebut. Kasih yang membuat orang damai, nyaman, tentram, dan tetap mengharapkan kasih Tuhan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan bukan berarti prestasi dari diri sendiri, tetapi sebetulnya Allah yang setia, yang menunjukkan kemana arah kita harus melangkah. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian, kita sebetulnya ini dalam rangka ini adalah dalam rangka membersihkan hati kita. Kita tahu dalam sehari kita ada yang mandi sehari sekali atau sehari 2 kali untuk membersihkan bagian tubuh kita, bagian luar kita. Tetapi untuk membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan nurani kita, kapan waktunya? Ini mengingatkan kita supaya kita juga konsentrasi tidak hanya memperhatikan aspek fisik yang istilahnya aspek kosmetik saja, tetapi ada aspek dari dalam yang sungguh-sungguh akan membuat semacam inner beauty dari setiap orang itu bisa keluar. Dan ini adalah yang terpenting. Kenapa? Kalau orang itu walaupun mungkin dengan make up yang tebal, dia tidak bisa menutupi sesuatu yang mungkin kesedihan atau keraguan atau ketakutannya. Tetapi orang yang mungkin tanpa make up sedikit pun, tetapi karena ada senyum tulus, senyum yang sungguh-sungguh memberikan sesuatu yang indah kepada orang lain, orang itu akan lebih baik. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, dengan demikian
ajakan bacaan ini sebetulnya bukan ajakan untuk membuat kita itu harus hidup di dalam kecelakaan, tapi warta kebaikan. Saatnya kita mengubah hidup kita menjadi hidup yang baik, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup melimpah di dalam kasih Tuhan, supaya kita tidak kehabisan untuk membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Selamat merenung.